Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Tentu kita semua dalam perlindungan Tuhan. Saat ini, di pagi yang indah ini, kembali saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Oleh karena itu mari kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang mencurahkan rahmat-Nya dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi yang indah Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kami bersembah sujud di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan waktu ini di mana Allah yang akan menyatakan kuasa serta pertolongan kepada kami semua, untuk kami mengerti serta memahami apa yang menjadi kebenaran firman Allah yang boleh disampaikan pada pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami untuk kami merenungkan firman-Mu, dan berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah membincangkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dalam 1 Timotius. Kita bicara tentang bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Untuk menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, kita perlu berlatih, kita perlu mengingat, dan kita perlu bertekun dalam setiap kehidupan kita. Ternyata untuk menjadi seorang pelayan Kristus tidak hanya sebagai satu bagian untuk kita dapat mendapatkan atau memperoleh satu kedudukan sebagai pelayan Kristus, tetapi kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan melanjutkan dengan tema bangga menjadi pelayan Kristus. Nah, Paulus di sini di dalam pasal 15, di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-17, dia membincangkan satu bagian di mana bahwa dia menjadi pribadi yang boleh bermegah atau bangga menjadi seorang pelayan Kristus. Bagaimana dia bangga? Mengapa dia bangga? Bagaimana dia bisa bangga terhadap pelayanannya? Mari kita lihat bersama-sama. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku sanggup dalam berbagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum menerima berita tentang dia akan melihat dia. Nah, kalau kita melihat di sini latar belakang Paulus ini, kita melihat bagaimana sebelumnya dia adalah seorang yang menentang. Dia seorang yang menentang ajaran Kristus. Dia orang yang tidak senang terhadap pengajaran Kristus. Dia juga seorang pembunuh.
murid-murid atau pengikut Kristus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-58, pasal 8 ayat yang ketiga, dan pasal 9 ayat yang pertama. Paulus tidak hanya menentang, Paulus tidak hanya membunuh para pengikut Kristus, dia memenjarakan, bahkan dia juga melakukan banyak tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Bahkan dia juga menjadi saksi pembunuhan Stefanus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi orang-orang seperti Rasul Paulus ini. Bagaimana Paulus menghadapi mereka, orang-orang pengikut Kristus itu bukan sebagai teman, tetapi sebagai musuh, sebagai seorang yang wajib untuk ditangkap, wajib untuk dipenjarakan dan dimusnahkan. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah berkehendak dalam kehidupan Paulus? Allah berkehendak atas sesuatu yang sudah dia lakukan. Ketika dia melanggar, ketika dia melakukan sesuatu di luar ketentuan yang seharusnya diperlakukan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Paulus dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah, sehingga Allah membuat Paulus bertobat. Allah membuat Paulus menjadi percaya Yesus. Allah membuat Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, yang pada waktu itu ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik, dia ingin menangkap, dia ingin memenjarakan, bahkan dia ingin membunuh para pengikut Kristus. Kalau saudara membaca nanti di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 18. Di sana saudara akan menemukan bagaimana Paulus, ya, dia dengan senang hati, dia dengan suka hati, dia ingin menangkap, membunuh, memenjarakan orang-orang murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Tetapi Allah berkehendak lain dalam kehidupan Paulus. Ya, Allah berkehendak lain dalam kehidupan Paulus. Ini yang membuat Paulus kenapa dia bangga menjadi pelayan Kristus. Karena yang pertama yang dia lakukan, yang dia alami di dalam kehidupan Paulus adalah dia mengalami satu kasih karunia Allah. Yang pertama dia mengalami beroleh atau diberikan satu kasih karunia daripada Allah. Ayat 15 dikatakan, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Ayat yang ke-16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ini yang menjadi kebanggaan Paulus, ini yang menjadi kesukacitaan Paulus. Mengapa dia bangga ketika dia menjadi pelayan Kristus? Karena dia diberi kasih karunia, karena dia memperoleh kasih karunia, karena dia mendapatkan kasih karunia yang tidak didapatkan oleh orang-orang pada masa ini yang berusaha untuk memusnahkan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya demikian, Paulus juga boleh menjadi pelayan Kristus karena apa? Pemberitaan Injil yang dilakukan. Ya, di sana sini dia berkata, dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, dia memberitakan Injil. Bahkan dia berkata di dalam bagian ini, di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 15 sampai 17, dia memberitakan Injil sampai ke tanah Arab, memberitakan di tempat di mana Yesus belum diberitakan, di tempat di mana Yesus belum dikenal. Di situ dia memberitakan Injil. Tuh, luar biasa perubahan hidup Paulus ini. Karena kasih karunia membuat Paulus berubah. Karena kasih karunia membuat Paulus dia melupakan apa yang sudah berlalu dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Ini suatu kehidupan yang luar biasa. Ini suatu kehidupan yang luar biasa. Kalau saya melihat bagaimana dia mengubah kehidupan yang tidak berkenan bagi Allah menjadi kehidupan yang berkenan bagi Allah, dan dia bangga karena Allah mempercayakan kepada Paulus kasih karunia-Nya untuk Paulus menjadi alatnya. Itu yang pertama yang kita boleh belajar dari kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-17 ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Paulus begitu bangga menjadi pelayan Kristus?
Yang kedua yang boleh kita lihat di sini, ya. Yang kedua, kita bisa baca ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Dikerjakan Kristus olehku. Artinya Paulus mengerjakan itu bukan untuk dirinya, tetapi Kristus menjadi yang utama, Kristus menjadi yang terdepan, Kristus menjadi yang awal, sehingga dia melakukan selanjutnya. Kristus mengerjakan bagian Kristus dan Paulus mengerjakan bagian Paulus. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan Tuhan mengerjakan bagian kita. Padahal apa yang menjadi bagian kita belum tentu kita bisa melakukan, tetapi seringkali kita melakukan pekerjaan bagian Tuhan. Nah, seringkali terbalik sekali. Tetapi Paulus tidak, saudara. Kalau melihat ayat ini, di ayat 18 ini, dia berkata kepada kita, yang telah dikerjakan Kristus olehku. Artinya Tuhan ada di depan. Dia memang bekerja dalam pemberitaan Injil, tetapi bukan dia yang bekerja, melainkan Kristus. Nah, di sini yang kedua yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah memimpin bangsa lain kepada ketaatan. Ya. Jadi yang pertama tadi kita bicara tentang kasih karunia. Kita bicara tentang kasih karunia yang diberikan kepada Paulus sehingga dia bangga. Yang kedua, dia bangga karena dia bisa memimpin bangsa lain kepada ketaatan. Ya, ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, di ayat 18 tadi, oleh perkataan, ayat 18. Perkataan Paulus adalah tentang Injil atau kabar baik. Jadi Paulus melakukan itu bukan karena keinginannya, tetapi karena dia percaya apa yang dia terima daripada Allah, apa yang diberikan Allah kepadanya tentang Injil, itu juga yang dia bicarakan. Jadi dia tidak berkata-kata tentang sesuatu yang lain, tetapi tentang Injil kerajaan Allah. Kemudian Paulus juga bicara tentang Paulus tidak berani berkata-kata lain selain Kristus yang bekerja di dalam hidupnya. Ya. Jadi Paulus ini ya memang bekerja bagi Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi Paulus dia mengatakan kepada kita bahwa dia bekerja di dalam Kristus yang bekerja di dalam hidupnya. Bukan dia yang bekerja di dalam Kristus, tetapi Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Kemudian oleh perbuatan, apa yang diperbuat Paulus dalam keseharian juga memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang yang melihatnya menjadi taat kepada Kristus. Jadi tidak hanya omongannya toh, tidak hanya ngomong, tidak hanya berkata-kata Paulus, tetapi dia juga melakukan perbuatan, oleh perbuatan. Jadi untuk memimpin orang kepada ketaatan kepada Kristus, dia tidak hanya ngomong, Paulus, kamu harus begini, tidak. Tetapi Paulus di sini dia berkata melalui perkataan, melalui perbuatan. Jadi ada teladan baik dari Paulus ya dilakukan supaya para pengikut Kristus menjadi taat kepada Kristus. Ini bukan perkara mudah, tetapi saya yakin percaya bahwa ketika Allah berkehendak atas hidup kita untuk melayani Dia, ya, kita harus belajar seperti Paulus. Tidak hanya berkata-kata, tetapi juga perbuatan. Yang selanjutnya, ucapan Paulus selaras dengan perbuatannya. Jadi perkataan dan tindakan, perkataan dan perbuatan selaras, sama, sejajar. Tidak ada yang berbeda. Tidak hanya ngomongnya lebih banyak daripada perbuatan. Tidak. Antara perkataan dan perbuatan sama. Nah, oleh mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ketaatan terjadi bagi bangsa-bangsa lain saat mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona. Di tengah situasi seperti ini, tentu saya dan saudara diperhadapkan dengan satu keadaan yang sangat menyedihkan, menyulitkan. Tetapi jangan menjadi takut, jangan menjadi gelisah. Tapi percayalah kepada Allah. Di tengah tantangan, di tengah ujian iman, di tengah pergumulan yang besar, saudara dan saya akan melihat bagaimana Allah akan memberikan kepada kita mujizatnya.
memberikan kepada kita kuasanya. Asal apa? Saya dan saudara terus memberitakan Injil, terus menyampaikan Injil. Seperti yang Rasul Paulus katakan, dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia juga melakukan pemberitaan Injil itu. Sehingga ada banyak mujizat terjadi di tengah pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana pelayanan kita? Apakah pelayanan kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita sudah memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh Paulus, dari seorang yang memusuhi, dari seorang yang tidak senang terhadap Injil, menjadi seorang pelayan Injil karena kasih karunia yang diterimanya daripada Allah. Kita semua memperoleh kasih karunia daripada Allah. Kita yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa kepada kehidupan baru. Seharusnya kita juga boleh mengalami hal yang sama seperti Rasul Paulus, menjadi pelayan Kristus, bahkan bangga menjadi pelayan Kristus, sehingga kita dapat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku, kepada lingkungan di mana kita tinggal, sehingga Injil dapat terus diberitakan. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Ada dua hal. Yang pertama, karena kasih karunia, Paulus bangga menjadi pelayan Kristus. Yang kemudian yang kedua, mengapa Paulus bangga? Karena Paulus memimpin bangsa lain kepada ketaatan kepada Kristus. Memimpin bangsa lain kepada ketaatan tidak gampang. Tetapi saya percaya ketika saya dan saudara melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, maka segala sesuatu yang sulit, yang tidak gampang, yang mungkin sangat menyulitkan bagi kita, maka Tuhan akan memberikan mujizat, kuasa, serta pertolongannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pagi yang indah kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang diambil dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Bagaimana Paulus bangga menjadi pelayan Kristus. Menjadi pelayan Kristus harus diwujudkan dengan sebuah kepercayaan kepada Allah dan dibarengi dengan sebuah ketaatan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi tugas kami sebagai pelayan-pelayan Kristus masa kini. Kami sedang diperhadapkan dengan masalah yang cukup serius saat ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan serta perlindungannya di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mohon pengampunan-Mu jika ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.